Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam persekutuan kebaktian rumah tangga pada hari ini, Selasa tanggal 8 September 2020. Adapun keluarga penghimpun yang mendapat ibadah rumah tangga pada hari ini, yang pertama, daerah pelayanan 1 di keluarga Arianus, daerah pelayanan 2 di keluarga Enes Boko, daerah pelayanan 3 di keluarga Ibu Sarce Serang Strep Rio S, dapil 4 di keluarga Gerson Maro, dan dapil 5 di keluarga Paulus Pello dan Julius Pello. Itulah kelompok penghimpun yang mendapat ibadah rumah tangga pada hari ini, dan yang memimpin ibadah kita pada saat ini yaitu Bapak Pendeta Katito STH. Dengan kasih disilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang mendapat giliran rumah tangga pada hari ini, mari kita bersama-sama menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, kepada segenap warga Jemaat Telok yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kita bersama-sama menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Sambil berdiri, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani nomor 4 ayat 1. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa, Allah dan Raja kaum sekalian. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Mazmur nomor 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, puji kemuliaan
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, melalui ibadah rumah tangga yang diselenggarakan di 5 dapel, kami datang menyembah memuliakan nama-Mu, sebab kasih-Mu dan murah-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan yang kami alami akhir-akhir ini, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan buktinya sampai hari ini kami masih ada sebagaimana yang ada. Menandakan bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada saat ini ibadah kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami dilayakkan dan dibenarkan datang kepada-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan pada saat ini tidak lalu sia-sia dari pendengaran kami, tetapi menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Ya Allah yang ada dalam surga, jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Berkenan kiranya memusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini, yang sudah ditetapkan secara sinodal dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, maka bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga di 5 dapel, dan segenap warga jemaat Tello yang mengikuti ibadah ini. Tema renungan kita hari ini, menasihati sesama dengan kasih. Menasihati sesama dengan kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita hidup selalu membutuhkan bantuan atau dukungan orang lain. Dalam banyak hal, hidup ini menjadi lebih indah dan lebih bermakna ketika kita menjalani hidup ini dalam hubungan-hubungan yang harmonis. Namun kondisi ideal seperti itu sering tercederai oleh rupa-rupa kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia, sehingga ada rasa tidak nyaman satu dengan yang lain. Dalam komunitas atau persekutuan orang percaya, bila ada anggota yang selisih paham atau bila ada yang menyimpang dari kehendak Tuhan, disinilah dibutuhkan topangan atau nasihat orang lain. Dalam perikop pembacaan kita saat ini, kita mendapat petunjuk untuk menasihati atau untuk menuntun bila ada saudara-saudara kita yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-18, di sini kita mendapat petunjuk untuk menasihati dan memulihkan hubungan-hubungan yang rusak dalam persekutuan. Pertama, kita belajar berjiwa besar dan punya etiket baik untuk menyelesaikan bila ada masalah di antara kita sebagai saudara seiman. Kita diharapkan bisa berbicara secara pribadi, bercakap dari hati ke hati dengan tulus. Bila masalah itu bisa diselesaikan atau dipulihkan, maka masalah itu bisa selesai karena yang bersangkutan bersedia mendengar nasihat kita. Berarti orang itu telah didapatkan kembali dan boleh kembali dalam kondisi atau suasana kondusif dalam persekutuan. Kedua, jika tidak mendengar nasihat seorang diri, maka diharapkan kita membawa satu atau dua orang yang bijak. Dengan harapan, bila kita membicarakan persoalan atau masalah dengan beberapa orang bijak dengan baik dan murah hati, maka bisa tercipta suasana baru, di mana setidak-tidaknya ada kesempatan untuk melihat diri sendiri seperti orang lain melihat diri kita. Ketiga, bila belum berhasil, maka masalah itu disampaikan kepada persekutuan secara terbuka dengan harapan topangan doa, rangkulan kasih dalam persekutuan, seluruh anggota jemaat menggumuli dalam doa dengan kasih dalam persekutuan supaya sungguh-sungguh membawa pemulihan. Yang keempat, bila orang itu belum berhasil diselesaikan masalahnya atau orang itu mengeraskan hati, maka orang itu harus dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa ia tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak bersedia mendengarkan nasihat dari saudara-saudara seiman. Dengan demikian ia berarti masih berkanjang atau masih tetap di dalam dosa, dan karena itu dianggap di luar persekutuan dengan Allah.
karena melawan kehendak Tuhan. Tetapi ia tidak boleh dimusuhi. Ia harus tetap dirangkul dan didampingi dengan kasih agar dapat menemukan kemuliaan Allah sehingga kembali menjadi bagian dari persekutuan anak-anak Tuhan. Dalam ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, bila dua orang di dunia sepakat berdoa memohon sesuatu, mereka akan menerimanya dari Allah. Hal ini tidak boleh dipahami secara harafiah, tetapi doa itu pertama-tama dan terutama bahwa doa itu tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Sebaliknya kita harus berdoa sebagai anggota persekutuan dalam kesepakatan sambil mengingat bahwa hidup dan dunia ini dirancang oleh Allah bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk seluruh persekutuan umat manusia. Kedua, jawaban doa kita dari Allah bahwa Allah yang penuh hikmat dan kasih yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kita hanyalah manusia dengan hati, rasa takut, harapan dan keinginan-keinginan manusiawi kita, maka kebanyakan kita, doa-doa kita adalah doa melarikan diri. Kita berdoa supaya dibebaskan dari rupa-rupa hal yang menakutkan. Kita berdoa supaya dilepaskan dari percobaan, duka cita, kekhawatiran, ketakutan, hawa nafsu, keadaan sukar, kepahitan yang menyakitkan. Dan jawaban Allah ialah berupa tawaran untuk tidak melarikan diri, melainkan untuk keluar sebagai pemenang. Allah tidak memberi kita pelarian diri secara manusiawi, atau Allah tidak memberi kita pelarian dari situasi kita sebagai manusia. Tapi ia justru memampukan kita menerima apa yang tidak dapat kita mengerti. Ia memampukan kita menanggung apa yang tidak dapat kita tanggung tanpa Dia. Ia memampukan kita menghadapi apa yang tidak mungkin kita hadapi tanpa Dia. Contoh yang paling sempurna adalah pengalaman Yesus di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapanya supaya dibebaskan dari situasi yang paling mengerikan yang sudah di depan mata, yaitu kematian atau penyaliban. Yesus tidak dibebaskan dari situasi itu, namun ia diberi kuasa untuk menghadapi, diberi kuasa atau kemampuan untuk menanggung dan menaklukkannya. Bila kita tidak mementingkan diri sendiri, maka Allah mengirimkan jawabannya. Namun jawaban Allah itu adalah jawaban Allah dan belum tentu selalu sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Yesus melanjutkan dengan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Ia hadir di tengah-tengah mereka. Artinya Yesus hadir di mana orang beriman bertemu atau berkumpul berapapun jumlahnya. Entah itu hanya 2 atau 3 orang atau banyak.
Karena Yesus sudah berjanji dan menyerahkan, Yesus sudah berjanji akan menyertai dan memberi seluruh dirinya kepada setiap anak-anaknya. Itu tafsiran yang pertama dari perkataan Yesus ini. Yang kedua, kita dapat menempatkannya dalam lingkungan keluarga. Salah satu interpretasi atau penafsiran perkataan Yesus ini adalah bahwa 2 atau 3 orang itu ialah ayah, ibu, anak atau anak-anak dalam keluarga. Dan kita bisa bandingkan dengan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Begitu kasih Allah di dalam Yesus yang mengasihi setiap pribadi, setiap anak-anaknya, termasuk orang-orang yang sudah jatuh. Tuhan selalu merindukan untuk kembali. Tuhan menginginkan supaya tidak seorang pun yang hilang di antara kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap orang, sehingga kita tidak boleh berkecil hati, tetapi selalu berjiwa besar di dalam menjalani hidup ini, teristimewa dalam menjalani persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kelima keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita, di mana dalam hidup ini kita selalu membutuhkan nasihat dan topangan orang lain. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seorang pun di antara kita yang luput dari kelemahan, kekurangan. Karena itu sesungguhnya kita selalu membutuhkan topangan dan nasihat saudara-saudara kita. Apalagi dan teristimewa ketika kita sedang menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita merespon firman Tuhan sambil membawa persembahan syukur kita dan memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 129 ayat yang pertama. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan Tuhan dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku. Tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Kita masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ada 5 keluarga yang kita akan doakan. Keluarga Bapak Arianus di Dapil 5. Walaupun beliau masih ada di kampung, tetapi kita percaya bahwa Allah pun menyertai beliau di sana. Keluarga Pak Enos Boko, keluarga Ibu Sarce Serang, dan cucu kekasih Rio Susanto. Kemudian dari Dapil 3,
kemudian keluarga Gerson Maro dari Dapil 4, dan keluarga Paulus Pello, Julius Pello dari Dapil 5. Mari kita satu dalam doa sepakat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Berkati puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan, walaupun pujian dan penyembahan yang kami lakukan secara terpisah karena masih dilaksanakan dari rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima sebagai persembahan dan pujian yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang patut ditinggikan dan dibesarkan dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan. Berkenan kiranya memberkati firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, sehingga boleh menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, dan kami selalu mempersekutukan diri dengan sesama orang percaya dan teristimewa dengan Tuhan. Dan bila mana kami jatuh dalam rupa-rupa cobaan dan godaan, jatuh dalam dosa, kiranya kami belajar untuk bersedia membuka hati ketika ada saudara-saudara seiman untuk memberikan topangan dan nasihat untuk membawa pulang kami ke tengah-tengah persekutuan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap pribadi anak-anak-Mu. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kami bila mana di antara kami ada yang hilang atau menyimpang dari kehendak-Mu. Bapa di surga, Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi petunjuk di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mendoakan keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini. Keluarga Bapak Arianus dari Dapil 1, Tuhan menolong dan memberkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari agar boleh menopang keluarganya. Begitu juga ibu rumah tangga, Tuhan menolong dan memberkati sehingga menjadi pendamping setia di dalam melayani keluarganya setiap hari. Berkati anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan sehingga tumbuh sehat berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Semua pergumulan-pergumulan saudara kami ini, Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan mereka sehingga boleh menyaksikan bahwa tangan Tuhan selalu hadir bersama dan memberkati. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Enos Bokko. Mereka bersuka cita karena semua anggota keluarga ada dalam keadaan sehat. Sebagai bukti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawab mereka sehari-hari. Berkati pekerjaan mereka sehingga boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan selalu ditinggikan dalam kehidupan ini. Anak-anak, anak kekasih Indri dalam tugas dan pekerjaannya, Tuhan menopang dan memberkati. Sehingga pekerjaan yang tekuni setiap hari boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami bawa kepadamu anak kekasih Sweber dalam bangku pendidikan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sebab Tuhan adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Tuhan akan menopang anak kekasih kami ini sehingga boleh berhasil
berkat oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bawa kepadamu keluarga besar ini, di mana orang tua dari Bapak Enos Boko Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan kiburkan dan kuatkan mereka, sehingga di dalam menghadapi hari-hari perkabungan mereka mendapat kekuatan dan penghiburan bahwa di balik kematian di dalam Yesus ada hidup, sehingga mereka tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, tetapi mereka mendapat kekuatan bahwa orang tua kekasih yang sudah mendahului kepangkuan Bapa, ia mendapat hidup di dalam Tuhan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga Bapak Enos Boko yang rencana akan kembali ke Jakarta melaksanakan tugasnya. Kami mohon Tuhan lindungi dan menjauhkan semua sakit penyakit agar boleh tiba di Jakarta dengan baik dan boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Dan Tuhan selalu menopang dalam setiap pekerjaan, kala ia di laut dan di darat, sehingga saudara kami ini selalu mendapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kami mohon. Bapa di sorga, kami juga bawa kepadamu keluarga orang tua kami, Ibu Kekasih Sarce Serang bersama dengan keluarga Rio Susanto. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Orang tua kami ini dalam masa tuanya Tuhan tahu sering mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan, sehingga di dalam hari-hari tuanya selalu mengalami bahwa Tuhan tetap menolong dan memberkati. Berkati anak cucu kekasih Rio Susanto dalam keluarganya, sehingga mereka menyaksikan bahwa kemurahan dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pekerjaan yang ditekuni setiap hari Tuhan berkati, agar boleh menopang, mendukung keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa untuk semua anak cucu orang tua kekasih dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati. Begitupun cucu-cucu yang sedang dalam pertumbuhan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, agar anak cucu orang tua kami ini selalu menyaksikan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Allah yang ada dalam sorga, pada kesempatan ini pun kami berdoa untuk keluarga Bapak Gerson Maro dari Dapel 4. Allah berkenan memberkati mereka, bersukacita karena mereka semua dalam keadaan sehat. Kesehatan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat kami bandingkan dengan apapun. Dan karena itu patut kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam tugas pekerjaan mereka sehari-hari sebagai bapak dan ibu. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari, agar boleh membawa berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang ada dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Allah berkenan menolong dan memberkati, sehingga anak-anak kami tumbuh sehat di bawah kuasa, kasih, dan kemurahan Tuhan semata-mata. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kekasih mereka, baik yang ada di timur maupun yang ada di masa. Walaupun mereka berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu tetap hadir dalam kehidupan mereka. Karena itu lindungi dan cukupkan kebutuhan hidup mereka dalam hari-hari tuanya. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan mereka boleh berjumpa lagi dalam suasana kekeluargaan, dan kala itu mereka menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Paulus Pello dan Julius Pello dari Dapil 5.
Tuhan menolong dan memberkati dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka masing-masing, agar mereka selalu mendapat kekuatan, lindungan daripada Allah sendiri dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai bapa dan sebagai ibu. Anak-anak, Tuhan selalu menopang sehingga semuanya boleh di jalanan berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Curahkan berkat-Mu selalu bersama mereka melalui upaya yang diperjuangkan setiap hari. Memberkati tugas-tugasnya agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat Telok mulai dari dapel 1 sampai dapel 5. Allah berkenan memberkati kami semua di dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Baik sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Allah berkenan memberkati. Orang-orang tua kami dalam masa tuanya, Tuhan selalu menolong dan memberkati, sehingga selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Begitupun semua saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong dan memberkati, membuka jalan sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan. Begitupun semua anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, Allah menolong dan menopang, sehingga boleh berhasil berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Walaupun banyak kesulitan di masa pandemi seperti ini, tapi kami mohon kiranya Tuhan memampukan mereka agar di dalam tantangan seperti itu mereka boleh keluar dari rupa-rupa tantangan. Ya Allah yang ada dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu, semua pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Allah berkenan menjawab, baik pergumulan karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, rupa-rupa pergumulan dan persoalan hidup kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Semua orang yang kami kasih dimanapun mereka berada, Allah berkenan memberkati dan melindungi. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah yang selalu berjuang untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, agar boleh pulih berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon, semua kekuatan-kekuatan yang akan merongrong bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar, Tuhan berkenan menghalau, agar bangsa kami tetap utuh sebagai sebuah bangsa. Ya Tuhan, lewat ibadah kami pada saat ini, keluarga-keluarga yang mendapat ibadah rumah tangga, dan semua anggota jemaat yang mengikuti ibadah ini membawa persembahan syukur sebagai buah-buah iman mereka atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Terima dan kuduskanlah persembahan anak-anak-Mu menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu, dan kiranya menjadi saluran berkat dalam kehidupan keluarga anak-anak-Mu. Bapa di sorga, ini doa dan harapan kami Bapa. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita sambil berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 130 ayat 1 dan 6. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu,
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita, dan atas perhatian dari semua anggota jemaat yang mendapat giliran rumah tangga dan segenap keluarga besar Jemaat Tello di semua dapel, Tuhan memberkati kita semua dan selamat malam. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama keluarga penghimpun dan segenap jemaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan setiap saat. Amin.